Barcelona dipaksa menyerah dengan skor 0-3 kala menjamu Bayern Munchen di Spotify Camp Nou dalam laga Liga Champions. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui timnya kalah segalanya dari Bayern Munchen. Bayern lebih baik, kami tidak memiliki keluhan. Ini adalah kenyataan bagi kami sekarang. Kami harus memutuskan hubungan dari Liga Champions dan fokus pada kompetisi lain. Ini merupakan pukulan, tetapi saya sudah mengatakan bahwa mungkin kami perlu kemunduran ini untuk tumbuh. Xavi sadar dia akan mendapat tekanan setelah gagal di Liga Champions. Tapi baginya, ini belum berakhir. Saya telah mengatakan bahwa kami harus bersatu dan mengatasi situasi secara langsung. Kami telah tersingkir dari Liga Champions tetapi musim tidak berakhir pada Oktober. Ada kompetisi lain, katanya. Tersingkirnya sebelum pertandingan memengaruhi kami tertekan secara psikologis. Sekarang kami berlatih lagi besok dan memikirkan La Liga, katanya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyebut Darwin Núñez pemain yang bagus bagi Liverpool, namun ia belum layak dikatakan sebagai striker berkelas. Penampilan Darwin Núñez mendapatkan penilaian dari Rio Ferdinand. Ia mengatakan striker 22 tahun tersebut memang pemain yang bagus termasuk dalam urusan mencetak gol. Namun Rio Ferdinand mengatakan, Darwin Núñez masih punya potensi untuk berkembang jadi pemain berkelas di Liverpool. Ia juga yakin Núñez nanti akan bisa meraih sukses bersama The Reds. Finishingnya, eksekusinya belum cukup bersih. Ia mungkin berakhir menjadi finisher yang berkelas dan kejam, seru Ferdinand. Bek Liverpool Kostas Tsimikas sebelumnya sempat memberikan pujian pada Darwin Núñez. Ia mengatakan rekan barunya itu layak disebut sebagai mesin gol. Saya berharap yang terbaik untuknya, untuk bisa mencetak lebih banyak dan banyak gol untuk bisa menolong tim dan memberikan tim kemenangan. Bagi kami, ia adalah pemain sangat penting, seru Tsimikas. Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kembali tertarik meminang Moussa Dembélé dari Lyon. Di tahun 2023 Manchester United hampir dipastikan akan berburu striker baru. Mereka butuh juru gedor baru karena Cristiano Ronaldo dilaporkan bakal cabut. Dilansir The Mirror, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Prancis. Mereka ingin merekrut Moussa Dembélé dari Lyon. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama tertarik untuk meminang Dembélé dari Lyon. Sang striker dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu Erik ten Hag dilaporkan menyukai gaya bermain sang striker. Kontrak Dembélé di Lyon habis pada tahun 2023. Sejauh ini sang striker masih belum mau menekan kontrak baru di raksasa Liga 1 itu. Manchester United sendiri dilaporkan punya beberapa opsi alternatif jika mereka gagal merekrut Dembélé. Manajer Manchester United, Erik ten Hag menegaskan bahwa masalah Cristiano Ronaldo di timnya sudah kelar. Sang penyerang dipastikan sudah bisa bermain melawan Sheriff Tiraspol. Pada akhir pekan kemarin, Ronaldo mendapatkan hukuman dari Erik ten Hag. Ia dibekukan selama 3 hari dari tim utama United setelah ia cabut dari Old Trafford sebelum pertandingan selesai. Ten Hag memastikan bahwa Ronaldo akan terlibat melawan Sheriff Tiraspol. Ya, Cristiano akan berada dalam tim kami di pertandingan besok, ujar Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk terus menghukum Ronaldo dari tim utama Manchester United. Ia menyebut sang pemain sudah menyesali tindakannya jadi ia kini berhak untuk kembali bermain bersama skuad Manchester United. Di akhir konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa opsi lini serangnya saat ini cukup terbatas. Ia memastikan bahwa Anthony Martial belum pulih dari cedera, sehingga ia belum bisa dimainkan melawan Sheriff Tiraspol. Paris Saint-Germain berpesta 7 gol ke gawang Maccabi Haifa di lanjutan grup H Liga Champions dini hari WIB. Berlangsung di Parc des Princes, skor 7-2 menjadi hasil akhir duel Paris Saint-Germain versus Maccabi Haifa dalam laga pekan kelima Liga Champions. 7 gol PSG dalam laga tersebut sukses diciptakan oleh Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe dan Carlos Soler dan gol bunuh diri bek Maccabi, Goldberg. Atas kemenangan mencolok tersebut, Les Parisiens sukses melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan kepala tegak. Sorotan patut diberikan kepada penampilan luar biasa Lionel Messi.
4 dari 7 gol yang disarangkan PSG ke gawang Maccabi Haifa menjadi andil dari peraih 7 Ballon d'Or itu. La Liga bersama Paris Saint-Germain PSG, musim ini memang telah menemukan sentuhan terbaiknya. Nama Messi masuk dalam urutan kedua pemain dengan kontribusi gol terbanyak, 23, di 5 liga top Eropa. Pemain Barcelona itu hanya kalah dari striker Manchester City Erling Haaland yang sudah berkontribusi sebanyak 25 gol bagi The Citizens. Status tak terkalahkan Real Madrid di seluruh ajang akhirnya terhenti pada pekan kelima grup F Liga Champions. Madrid tumbang 2-3 di tangan tuan rumah Leipzig. Madrid sudah tertinggal cepat di menit ke-12 melalui sundulan Joško Gvardiol dalam situasi tendangan sudut. Situasi tersebut juga menyebabkan gol kedua Leipzig di menit ke-18 melalui Christopher Nkunku. Madrid sendiri baru bisa mencetak gol di menit ke-44 melalui Vinicius Junior. Madrid lagi-lagi baru bisa membalas di ujung pertandingan, tepatnya di menit ke-90+3 melalui eksekusi penalti Rodrigo. Hasil ini tetap meloloskan Madrid dari grup F dengan koleksi 10 poin. Leipzig berhasil naik ke peringkat 2 dengan 9 poin, unggul 3 poin dari Shakhtar Donetsk di peringkat ketiga. Madrid berupaya keluar menyerang melalui para pemainnya. Namun, upaya-upaya tersebut seringkali digagalkan Leipzig dan berbalik mengancam gawang Madrid. Leipzig juga keluar menyerang. Masalahnya hanya di penyelesaian akhir. Madrid melesakkan 12 tembakan, sedangkan Zagreb 14 tembakan. Rencana Manchester United untuk merekrut Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio menemui kendala baru. Rival mereka, Arsenal dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain asal Serbia tersebut. Manchester United sudah lama naksir akan gelandang 28 tahun itu. Mereka dilaporkan ingin menjajal merekrut sang gelandang di tahun 2023 nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United memiliki pesaing baru untuk transfer sang gelandang. Mereka harus bersaing dengan Arsenal untuk tanda tangan Milinkovic-Savic. Menurut laporan tersebut, manajer Arsenal, Mikel Arteta dilaporkan kesengsem berat terhadap Milinkovic-Savic. Pelatih asal Spanyol itu ingin mengupgrade lini tengah Arsenal dan ia menilai Milinkovic-Savic punya profil yang pas untuk kebutuhannya itu. Langkah ini diambil karena Lazio membanderol Milinkovic-Savic di angka 120 juta euro. Jadi Arsenal mencoba untuk menego harga itu dengan skema tukar tambah. Menurut laporan tersebut, Arsenal sedang menyiapkan proposal menarik untuk Lazio terkait transfer Milinkovic-Savic. Marco Asensio nampaknya akan memiliki karir yang lebih lama di Real Madrid. Sang winger diberitakan akan diberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Di musim panas kemarin, santer terdengar bahwa Asensio ingin pergi dari Real Madrid. Ini disebabkan sang winger tidak mendapatkan jam bermain yang cukup banyak di skuad Real Madrid pada musim sebelumnya. AS melaporkan bahwa Asensio nampaknya tidak jadi pindah dari Real Madrid. Ia mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen El Real. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti sendiri yang menginginkan Asensio bertahan di Real Madrid. Ancelotti terkesan dengan performa tersebut, jadi ia ingin mempertahankan pemain timnas Spanyol itu di timnya. Menurut laporan tersebut, Ancelotti sudah meminta manajemen Real Madrid untuk menego kontrak baru sang winger. Asensio sendiri dilaporkan tertarik untuk bertahan di Real Madrid. Ia menilai ia masih sangat layak untuk menjadi pemain El Real. AS Roma harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 0-1 berkat hasil ini, Napoli pun memantapkan posisi mereka sebagai kapolista dengan poin 29. Sementara itu, Roma menduduki peringkat 5 dengan poin 22. Warganet di media sosial memberikan beragam reaksi terhadap hasil laga ini. Roma mencoba tampil menggebrak sejak awal babak pertama. Sayang, dua peluang tuan rumah lewat aksi Nicolo Zaniolo dan Tammy Abraham masih gagal membuahkan hasil. Kembali dari kamar ganti, Roma dan Napoli masih sama-sama saling bertukar serangan. Meski demikian, gol yang dinanti-nanti tak kunjung tercipta.
Roma berupaya sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu, tetapi tak berhasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Napoli pun menjadi hasil akhir laga ini. Sebagai rekrutan anyar Manchester City yang baru mencicipi Premier League, Haaland jelas tidak kesulitan untuk menunjukkan kebolehannya. Sejauh ini Man City baru menempuh 11 pertandingan di Liga Inggris dan Haaland sudah membungkus 17 gol. Dia unggul jauh dari rival lain dalam daftar top skor sementara. Ketajaman Haaland jelas jadi salah satu senjata utama Man City musim ini. Sempat muncul dugaan bahwa Manchester City harus mengubah gaya main mereka untuk menyesuaikan dengan potensi Haaland. Demikian pula sebaliknya, bahwa Haaland butuh waktu beradaptasi. Menurut saya, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya pemainnya yang berbeda. Haaland jelas tidak kesulitan beradaptasi di Man City. Dia tidak perlu membuat banyak pergerakan untuk mencetak gol, bukti striker dengan bakat istimewa dalam mengendus peluang. Masalah antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United sempat memanas. Dengan situasi yang kian memburuk, sang mega bintang disarankan oleh Gary Neville untuk segera angkat kaki pekan depan. Ten Hag sampai memastikan tidak mengikut sertakan Ronaldo ke dalam skuad yang bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh klub dan Cristiano adalah berkumpul dalam pekan depan dan mengakhiri hubungan, ucap Neville dalam acara di Sky Sport. Lebih tegas, Neville menyarankan Manchester United untuk move on. Klub harus berpikiran ke depan soal kesuksesan tim daripada harus terus menjaga suasana hati Ronaldo. Ketika itu, Ronaldo nyaris tidak menghadiri agenda persiapan tim di masa pramusim. Alasan awalnya karena urusan keluarga. Akan tetapi, Ronaldo diketahui ingin hengkang dari Manchester United gara-gara tim ini hanya bermain di Liga Eropa. Setelah dibujuk Ten Hag dan dipertemukan dengan sejumlah petinggi klub, Ronaldo akhirnya tetap bertahan. Namun, kualitas Ronaldo pun diketahui semakin menurun setelah dimainkan di beberapa laga. Barcelona kembali menang telak pada pekan ke-11 Liga Spanyol. Barcelona menang dengan skor 4-0 atas Athletic Bilbao di Spotify Camp Nou. 3 gol Barcelona sudah tercipta di babak pertama dengan selang waktu yang tak lama. Ousmane Dembele mengawali pesta gol tersebut, kemudian dilanjutkan gol dari Sergi Roberto dan gol Robert Lewandowski. Dan gol keempat Ferran Torres yang baru masuk, sekaligus menjadi penutup pesta gol Barcelona. Barcelona menjaga jarak dengan Real Madrid di posisi kedua dengan koleksi 28 poin. Sedangkan Bilbao tertahan di peringkat ke-6 dengan 18 poin. Bilbao benar-benar tak berkutik dengan permainan cepat Barcelona. Strategi bertahan mereka juga terlalu mudah dieliminasi. Kunci permainan Barcelona selama 2 babak ini adalah rotasi perpindahan pemain yang fleksibel. Para pemain Barcelona bisa meminta bola agak ke bawah atau keluar dari posisinya. Begitu siap menyerang, setidaknya 5 pemain akan langsung menyerang kotak penalti Bilbao. Barcelona tak begitu intens sebenarnya dalam melakukan pressing. Namun, pemosisian para pemain sukses mematikan koneksi dari belakang ke depan. Graham Potter menyebut hasil imbang yang didapat Chelsea saat bersua Manchester United pada pekan ke-13 Premier League cukup bagus. Sebab, Potter tidak yakin apakah performa pasukannya layak untuk menang. United melajukan catatan positif usai kalah pada derby Manchester. Bagi kubu Chelsea, mereka belum pernah kalah pada era Graham Potter sebagai manajer. Saya tidak yakin apakah kami cukup layak untuk menang, kata Potter dikutip dari BBC Sport. Potter mengakui lini tengah The Blues kesulitan sehingga harus membuat perubahan. Bukan hanya mengganti pemain tetapi juga taktik. Pemain sudah memberikan semua yang mereka bisa dan banyak meningkatkan dalam hal pekerjaan kami, tetapi lawannya tim bagus, kata ex-manajer Brighton. Saya rasa sikap pemain di lapangan sangat bagus. Mereka memberi segalanya pada laga yang intens dan di tengah periode yang sibuk, tegas Potter. Federico Valverde mencetak 1 gol saat Real Madrid berjumpa Sevilla pada pekan ke-11 La Liga tadi malam. 1 gol itu membuat pemain 24 tahun ini telah mencetak 6 gol dan menjadi top skor Madrid di La Liga. Gol Valverde turut andil memperpanjang catatan, Real Madrid sejauh ini belum pernah kalah di La Liga pada musim ini. Selain itu, bagi ex-pemain Peñarol, gol tersebut membuatnya jadi mesin gol Real Madrid.
Real Madrid unggul cepat pada menit ke-5. Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dan membuat assist untuk gol Luka Modric. Top skor sementara Real Madrid di La Liga sejauh ini adalah Fede Valverde. Pemain asal Uruguay telah mencetak 6 gol. Jumlah golnya telah melampaui catatan musim lalu, 4 gol. Jumlah gol Valverde musim ini diprediksi akan terus bertambah. Real Madrid punya banyak penyerang top musim 2022-2023. Karim Benzema adalah salah satunya. Musim lalu, Benzema mampu mencetak 27 gol di La Liga. Namun, kondisi Benzema tidak 100% pada awal musim ini. Kondisi itu membuat torehan gol Benzema belum maksimal. Sejauh ini, pemain asal Prancis itu baru mencetak 5 gol di La Liga. Manajer Manchester United, Erik ten Hag angkat bicara terkait absennya Cristiano Ronaldo saat laga melawan Chelsea. Sang manajer optimistis timnya bisa mendulang poin penuh tanpa kehadiran sang penyerang. Di laga ini, Manchester United tidak akan diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Sang penyerang mendapatkan hukuman dari Erik ten Hag tidak boleh bermain di laga ini karena ia bertindak indisipliner baru-baru ini. Ten Hag menyebut bahwa absennya Ronaldo akan meninggalkan ruang bagi timnya di laga ini. Ya, kami tentu akan merindukan Cristiano, buka Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ronaldo akan kembali ke skuad Manchester United setelah masa hukumannya selesai. Saya rasa sudah jelas, bahwa dia masih menjadi pemain yang sangat penting bagi kami. Namun kami semua harus mengikuti nilai-nilai dan standar yang berlaku di tim ini, termasuk dirinya, imbuhnya. Pemenang Ballon d'Or 2022 telah diketahui. Bintang Real Madrid, Karim Benzema menyabet penghargaan pemain terbaik dunia dalam acara gala yang digelar di Paris. Benzema sukses mengungguli penyerang Bayern Munchen, Sadio Mane yang menempati peringkat kedua dalam klasemen akhir. Ini merupakan gelar Ballon d'Or pertama bagi Benzema. Striker 34 tahun pun menjadi orang Prancis pertama yang meraih Ballon d'Or sejak Zinedine Zidane pada 1998 silam. Dalam pernyataannya di atas panggung Benzema mengaku bangga meraih penghargaan Ballon d'Or 2022 dan bawa-bawa Ronaldo. Melihat hadiah ini di depan saya membuat saya sangat bangga. Itu adalah mimpi masa kecil bagi saya dan semua pekerjaan yang telah saya lakukan, saya tidak pernah menyerah, ucap Benzema dikutip dari Daily Mail. Saya selalu berpikir bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, ketika saya tidak berada di tim Prancis, saya tidak pernah berhenti bekerja keras. Saya sangat bangga dengan perjalanan saya di sini, itu tidak mudah, itu adalah waktu yang sulit dan juga untuk keluarga saya, kata Benzema menambahkan. Nomor punggung 9 adalah salah satu nomor paling ikonik dalam sepak bola. Nomor itu biasanya dipakai seorang bomber house goal. Musim ini ada sejumlah pemain yang memakai nomor punggung 9 menunjukkan performa terbaiknya. Salah satu pemain yang nomor punggung 9 yang produktif di 5 liga top Eropa ialah Robert Lewandowski. Robert Lewandowski merupakan salah satu striker paling house goal saat ini. Perannya di lini depan Bayern Munchen hampir tak pernah tergantikan. Lewandowski saat ini sudah berusia 33 tahun. Meski begitu, bomber berkebangsaan Polandia tersebut masih tampil produktif bersama Dayroten. Secara keseluruhan, musim lalu Lewandowski tercatat mencetak 48 gol dalam 40 laga yang ia lakoni bersama Bayern Munchen di semua kompetisi. Sebuah catatan yang luar biasa. Pada musim ini, mantan pemain Borussia Dortmund tersebut berhasil mencetak 30 gol dan 3 assist dari 25 laga di semua kompetisi. Ketajamannya itu bakal membantu Bayern meraih banyak prestasi pada musim ini. Penyerang Bayern Munchen, Sadio Mane meraih Socrates Award yang merupakan salah satu penghargaan dalam Ballon d'Or 2022. Trofi Socrates Award 2022 ini adalah yang pertama dalam sejarah penghargaan Ballon d'Or. Dikutip dari situs Bundesliga, Socrates Award diberikan kepada pemain atas perilaku baik atau berjiwa sosial. Mane terpilih meraih Socrates Award karena rajin beramal membantu masyarakat Senegal, negara asalnya. Di Senegal Sadio Mane membangun rumah sakit umum dan unit bersalin dengan biaya mencapai 455.000 pound sterling atau setara dengan 7,98 miliar rupiah, menurut laporan GiveMeSport. Sadio Mane sebagai pemain terbaik Afrika juga masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or 2022.
Pada musim terakhirnya di Liverpool, Mane mengemas 23 gol dan membantu Senegal meraih Piala Afrika. Penjaga gawang Real Madrid, Thibaut Courtois resmi didapuk sebagai penerima penghargaan kiper terbaik Yacine Trophy di Ballon d'Or 2022. Courtois tercatat 59 kali melakukan penyelamatan di sepanjang Liga Champions 2022-2023 kemarin. Ini merupakan rekor penyelamatan terbanyak dalam satu musim Liga Champions. Selain itu, Courtois juga tampil menawan di partai final melawan Liverpool dengan melakukan 9 penyelamatan. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di final Liga Champions. Beberapa pekan terakhir berjalan sulit bagi Xavi dan Barcelona. Hasil-hasil buruk di lapangan membuat posisi Xavi sebagai pelatih terancam, tekanan semakin besar. Pertandingan itu kembali menunjukkan masalah Barcelona yang sama seperti beberapa laga terakhir. Mereka gagal memaksimalkan momentum di pertandingan dan harus membayar mahal dengan hasil buruk. Nahasnya, hasil tersebut juga mempersulit posisi Xavi sebagai pelatih. Kini, keraguan terhadap Xavi semakin besar, pemecatan mungkin saja terjadi. Barca memulai musim ini dengan kepercayaan diri tinggi. Xavi mendapatkan dukungan penuh untuk merekrut pemain, padahal Barca sedang mengalami masalah finansial serius. Situasi Barca memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Mereka dikalahkan Inter Milan di San Siro, sejak saat itu kepercayaan diri para pemain seperti merosot drastis. Laju buruk Barca memang masih bisa diperbaiki. Lagi pula, Barca masih ada di peringkat 2 La Liga, persaingan masih terbuka lebar. Biar begitu, Xavi jelas harus mulai waspada. Pekan depan Barca mungkin bakal memastikan langkah turun ke Liga Eropa. Artinya, 2 musim beruntung mereka gagal di Liga Champions. Nasib Xavi mungkin ditentukan setelah Piala Dunia nanti. Barca tidak mungkin buru-buru memecat pelatih. Artinya, Xavi punya kesempatan untuk meningkatkan performa tim sebelum situasi tidak lagi terselamatkan. Real Madrid membekuk Barcelona dengan skor meyakinkan 3-1 dalam duel sengit bertajuk El Clasico, pekan ke-9 La Liga. Pertandingan di Santiago Bernabéu kali ini berlangsung sengit sesuai prediksi. Madrid unggul cepat, tapi tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya. Barca memberikan perlawanan tangguh. Hasil ini mengantar Madrid ke puncak klasemen sementara, unggul 3 poin dari Barcelona yang menempel ketat di peringkat 2. Madrid tidak tampil sempurna di laga ini. Bahkan mereka kalah dalam setiap poin statistik pertandingan, termasuk kalah dalam dominasi penguasaan bola 43% vs 57%. Laga ini juga jadi panggung pertunjukan Federico Valverde. Gelandang Madrid itu main luar biasa dan jadi penentu kemenangan. Dia mencetak gol kedua Madrid yang memukul mundur Barca di momen krusial. Kami tahu pertandingan akan sulit, tapi saya senang dengan kemenangan ini, dengan usaha tim, dan dengan komitmen tim. Saya pribadi juga sangat puas, ujar Valverde. Alessandro Bastoni diburu 2 klub raksasa Inggris. Nama Alessandri Bastoni kini sedang memanas. Hal itu lantaran 2 klub raksasa Inggris yaitu Chelsea dan juga Manchester United diisukan menginginkan jasa daripada bek Inter Milan. Dalam waktu dekat tim yang berjuluk The Blues tersebut akan mencoba membujuk Alessandro Bastoni agar mau berseragam Chelsea di musim 2023 mendatang. Bek yang masih berusia 23 tahun tersebut rencana akan diproyeksikan Chelsea masuk skuad demi peremajaan pemain. Pada bursa musim panas kemarin, Chelsea yang sudah mencoba untuk meminta tanda tangan Alessandro Bastoni ternyata gagal. Kegagalan tersebut karena sang pemain masuk ingin membela klubnya sekarang yaitu Inter Milan. Namun perburuan nanti sepertinya tidak akan mudah bagi Chelsea. Salah satu media ternama setempat yaitu Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Chelsea ternyata punya pesaing. Tim yang berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan pemain guna meminta tanda tangannya agar bisa bermain untuk Manchester United di musim 2023 mendatang.
Oleh karena itu mendatangkan bek terbaik seperti Alessandro Bastoni menjadi target penting bagi Manchester United. Messi ungkap Qatar 2022 menjadi Piala Dunia terakhirnya. Nama Lionel Messi di kancah sepak bola dunia sangatlah besar. Lionel Messi mengungkapkan bahwa Piala Dunia Qatar 2022 akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi dirinya di karir sepak bola. Messi yang kini berusia 35 tahun tersebut mengungkapkan bahwa secara fisik dia baik-baik saja. Bahkan Messi terlihat mengikuti beberapa pertandingan pramusim sebelum menuju Piala Dunia dengan baik. Dalam sisi performa pun bisa terbilang masih sangat baik. Namun keputusan tersebut bisa dikatakan sangat bulat. Piala Dunia Qatar sendiri menjadi salah satu Piala Dunia yang cukup kontroversial. Beberapa media internasional pun menyoroti tentang banyaknya korban akibat pembangunan beberapa stadion dan fasilitas pendukung Piala Dunia Qatar 2022. Namun meskipun begitu, Messi dan beberapa rekannya di tim nasional Argentina sudah tidak sabar untuk melakoni debutnya melawan Saudi Arabia di tanggal 22 November tahun 2022 mendatang. Marco Asensio diburu Manchester United dan Barcelona. Mendekati bursa musim dingin nanti, banyak pemain yang sudah mulai dibujuk untuk berpindah klub di musim 2023 nanti. Salah satu pemain yang kini telah dibujuk oleh tim raksasa Liga Inggris Manchester United adalah Marco Asensio. Tim yang berjuluk Setan Merah tersebut mencoba untuk membujuk Asensio untuk berseragam Manchester United di musim 2023 mendatang. Seperti yang kita ketahui bahwa Marco Asensio nasibnya masih menjadi tanda tanya di Real Madrid. Pasalnya, pemain yang kini berposisi sebagai penyerang kontraknya di Real Madrid akan usai di tahun 2023 mendatang. Namun hingga saat ini pembaharuan kontrak masih belum dilakukan oleh pihak Real Madrid. Mulai dari situ ia mulai tergantikan oleh beberapa pemain inti Real Madrid. Mendengar kontraknya bersama Real Madrid belum diperpanjang, striker yang kini berusia 26 tahun tersebut malah jadi incaran banyak klub di berbagai negara. Dari sekian banyak klub yang menginginkan jasanya, nampaknya klub Liga Inggris Manchester United lebih terlihat serius untuk mendatangkan Marco Asensio di musim depan. Bahkan keberminatan Manchester United tersebut sudah menjadi perbincangan di berbagai media ternama. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, curhat jelang menghadapi laga melawan Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Tak dapat waktu istirahat lama, Arsenal langsung menuju Leeds pada hari berikutnya. Arteta pun mengaku timnya tidak memiliki waktu menjalani latihan sebelum laga. Tidak ada waktu. Kami memberi mereka ide, beberapa video, membuat mereka aktif, memulihkannya dengan baik dan hanya itu, tidak banyak, ucap Arteta, dikutip dari Daily Mail. Arteta pun tak menampik timnya akan kesulitan di laga yang berlangsung di Elland Road tersebut. Selain fisik, mental para pemainnya tentu berada di bawah tekanan penonton yang kerap memadati stadion. Secara mental dan fisik itu akan menjadi pertempuran hebat. Kami tahu seberapa intens laga itu akan berjalan, ada kerumunan supporter yang mereka miliki, itu akan menjadi tantangan. Kami harus menjadi yang terbaik untuk menang di sana, pungkasnya. Liverpool berhasil mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Premier League. Mohamed Salah menjadi penentu kemenangan The Reds. Pemain asal Mesir tersebut mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-76. Meski berhasil meraih kemenangan, Jurgen Klopp harus menerima kabar buruk dari pemainnya. Pasalnya, Diogo Jota harus keluar lapangan lebih cepat karena cedera. Klopp juga memuji penampilan timnya dalam pertandingan melawan Manchester City. Menurutnya, Liverpool sudah menunjukkan performa yang bagus. Klopp mendapat kartu merah karena melakukan protes berlebihan. Manajer asal Jerman tersebut mengaku salah dan merasa pantas diusir wasit. Klopp menilai kemenangan atas Manchester City sangat penting buat timnya. Namun, Klopp mengajak anak buahnya untuk langsung fokus ke pertandingan berikutnya. 3 poin. Kami harus memulihkan.
Rabu West Ham datang ke sini dan itu adalah laga yang sulit berikutnya, ujar Klopp.